Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, berobat dengan, nanti kita lihat pada pembahasan apa saja dia termasuk binatang nanti, masuk hewan nanti mana yang halal dengan sebab apa halal. Tapi yang jelas hari ini ada binatang yang tidak disukai oleh orang Arab, maka hukumnya itu sebagai hukum dasarnya haram. Itu. Ada yang haramnya karena jijik. Nanti termasuk ulat, kecuali ulat yang jadi dalam buah kayu atau dalam yang tidaknya susah dipisah. Pajuh bawang plam, dalam bawang plamnya na ulat, atajit bawang plam. Nyan baik ni pajuh ulat, pajuh bawang plam, ulat pajuh na pupu. Itu dihalalkan kan. Tapi kalau khusus seperti tadi ambil jantung kali lawan. Ada juga kadang-kadang mau ambil monyet. Ya dari monyet dia ambil kadang-kadang atau tupai. Itu. Kalau tupai udah jelas dia bertaring. Dia makan dengan taring. Kali lawan juga demikian. Dia itu adalah tidak disukai. Maka hukum dasarnya itu dia itu tidak boleh. Artinya tidak halal. Sekarang kita untuk berobat. Untuk berobat dengan jantung daripada kelelawar. Obat apapun. Dalam ilmu perubatan tentang menyangkut fikih atau hukum Islam, selama masih ada obat yang halal, tidak pernah dan tidak dihalalkan berobat dengan yang haram. Selama masih ada obat yang halal, berobat. Tukar dulu obat yang halal. Walaupun dibilang efektif sekali, belum izin dan belum dalam kategori darurat untuk menyelamatkan jiwa dengan yang haram. Karena obat itu, menurut jiwa, menurut penyakit, menurut konstruktur tubuh, ada yang efektif kepada si A, belum tentu efektif itu kepada si B. Bisa menyembuhkan si C, belum tentu si D itu bisa sembuh dengan obat tersebut. Nah, begitu juga obat-obat yang halal. Si A mengatakan, tapi apakah dia betul-betul sudulah apa saja yang pernah disampaikan orang untuk obat itu tidak bisa sembuh? Obat yang halal. Kalau sudah bisa diyakini itu tidak ada dan bisa untuk pendapat umum memang tidak ada. Harus itu obatnya baru sembuh. Ya. Dan terbukti enggak sembuh. Kalau tingkat darurat sampai dia jangan menderita sakit, itu baru tingkat daruratnya boleh. Karena menggunakan yang haram, kalau betul belum sampai kepada tingkat menyelamatkan jiwa, itu belum disebut dengan darurat. Kalau sudah tingkat menyelamatkan jiwa, itu tidak boleh pasrah tunggu mati dalam Islam. Mati hak Allah, berobat hak manusia, hak dia. Berobat. Oh, gak efektif ni cari yang lain. Maka, kalau sudah tingkat darurat, tidak ada obat lain. Itu yang ada obat. Itu darurat. Barulah, bukan halal, tidak halal. Dibolehkan yang haram karena darurat. Jadi hukum dasar tetap haram, tidak berubah. Tapi haram itu tidak ditaklifkan untuk yu'akabu ala fi'lih. Tidak masuk kepada orang yang darurat menggunakan yang haram pada definisi fikih, definisi daripada hukum taklifi, haram adalah dikerjakan mendapatkan dosa, ditinggalkan berpahala. Kebalikan daripada hukum wajib. Nah, kalau darurat, hukum dasar tidak, percuma tidak ditaklifkan kepadanya untuk hukumnya adalah berdosa karena menyelamatkan jiwa. Persoalan dengan darurat ini tidak bisa dikatakan, kalau yang dalam kajian modern sekarang disebutkan ada 3 tahap. Ada karena darurat, ada karena hajat, ada karena untuk kelengkapan atau bukan hajat tetapi hanya untuk litahsin ataupun untuk keindahan, untuk kepada kelengkapan.
Maka kalau bukan pada tingkat darurat, darurat biasanya berorientasi seperti kepada jiwa, menyelamatkan jiwa. Sama seperti boleh menggunakan transfusi darah. Kita sekarang kan banyak transfusi darah, Pak. Hukum dasar menjual darah tidak boleh dan sampai kapanpun tidak boleh. Transfusi darah manusia kepada manusia lain itu adalah menghormatan kepada manusia, tidak dibenarkan. Yang ketiga, tidak boleh menjual karena dia itu adalah najis. Darah itu najis. Yang kedua, darah, hukum dasar transfusi darah tidak halal. Ia adalah hukum dasarnya haram. Illa lid-darurah. Kalau sudah darurah, hilang hukum berdosanya. Karena menyelamatkan jiwa orang lain. Makanya, bagaimana disebut bahwa dia itu terancam jiwa? Kalau dalam masalah transfusi darah itu. Andai kata dua ahli bidang tentang penyakit bahwa ini membahayakan, membawa kepada cacat permanen atau membawa kepada kematian. Kecuali harus dibantu dengan darah. Dan darah hari ini selama belum ditemukan daripada unsur nabati atau hayawani yang bisa untuk nyama sama dengan masalah darah manusia, maka itulah baru dibolehkan karena sesuatu darurat. Kalau hari ini kita belum mendengarkan, tapi prinsip dasar seperti itu. Apakah sudah ada enggak darah binatang yang bukan darah manusia yang bisa untuk menggantikan darah manusia? Belum katanya. Yang kedua, apakah ada unsur nabati yang bisa dibuat hingga menjadi pengganti darah manusia? Belum. Maka dalam kajian darurah itu baru boleh transfusi untuk diberikan darah dan darah itu bisa dibuat. Hari ini jauh lagi kajiannya. Menyangkut darah itu kalau mau dibantu, bahkan itu membinasakan, bahkan itu menimbulkan penyakit yang lain, maka itu juga tidak bisa, artinya tidak melepaskan daripada unsur darurah. Misalnya, seorang sakit dan ia butuh darah, kalau tidak dia secara adat, hakikat pada Allah, ini akan terancam jiwanya untuk bisa menjadi kematian secara adat. Makanya ambil darah pulan. Begitu darah itu yang dimasukkan, timbul yang lain. Di dalamnya ada unsur nekoin ataupun unsur apa itu namanya narkoba di dalamnya. Sembuh dari penyakit ini, masuk penyakit ayat lain, maka tidak dibenarkan dan itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya hari ini selektif sekali antara ayah dengan mama, antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri, belum tentu bisa secara spontan tanpa dicek darah itu bisa untuk membantu atau bisa membawa mudarat. Darah anak dan nantetan narkoba dalam tubuh ji. Nantetan air ke ji, bantacok ada anak kupatalah suntik pada kita bisa membahayakan. Jadi menurut saya Pak, berkaitan dengan hukum itu secara tegas yang saya baca, bukan hanya dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam kitab Mazahibul Arba'ah karangan Syekh Al-Jaziri, Abdurrahman Al-Jaziri, maka hukum dasar seperti itu. Itu dalam empat mazhab kalau kita lihat dikupaskan, kecuali dia darurat. Tidak boleh berobat dengan yang haram kalau kecuali dengan darurat. Selama untuk berobat itu masih ada yang halal. Walaupun katanya itu efektif. Apakah sudah sampai kepada tingkat darurat atau enggak? Nah, kalau sudah sampai itu, maka tidak salah orang menawarkan itu. Tapi siapa yang pantas pakai? Tidak semua kita pantas untuk beralih kepada terus tiap minta jantung buah. Bukan buah jantung buah, maksudnya jantung buah asli. Di monkey. Tak bisa. Ada menyanyana, ada monyet, ada tupai.
Cok baik ku tupai lepai dalam peringkut ji cok kena ubat pula. Dia macam-macam. Begitu juga dengan itu ada dari Kalilawar. Pertanyaan yang kedua menyangkut dengan ibadah. Yaitu menyangkut masalah ikhlas. Ikhlas itu bukan dari niat ikhlas. Ya, ikhlas bukan di niat itu. Jadi ikhlas itu adalah sifat hati. Di saat betapa martabat ikhlas itu tinggi dan juga akan beda-beda. Bahwa melaksanakan segala sesuatu itu bukan karena mudarat dalam kehidupan dunia, tapi melakukan perintah Allah itu adalah lakukan karena memang itu perintah. Apakah yang sunat? Meninggalkan sesuatu, ditinggalkannya bukan karena kesempatan, bukan karena takut ancaman, bukan dengan takut apapun, tapi ia tinggalkan karena itu adalah dilarang oleh syara. Kalau kita lihat proses ikhlas. Saya pernah membaca dalam kitab yang karangan Imam Syafi'i itu, Imam karena yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali sebagai ahli sufi al-amali tentang proses ikhlas dihubungkan dengan tauhid. Ikhlas itu berangkat daripada iman dulu. Di saat imannya mampu untuk membentuk hati dalam hidup ini adalah dikontrol oleh iman. Setinggi apa dikontrol hati kita oleh iman sebagai sebuah dorongan untuk melakukan sebuah kepentingan, sebuah keperluan, sebuah perintah. Maka di situ akan menunjukkan betapa tulus kita lakukan itu bukan karena manusia. Sehingga orang yang ikhlas, ia selalu berfikir bahwa anugerah Allah cukup besar. Saya lakukan itu tak pantas saya minta imbalan. Kalau kita sudah tidak hitung lagi imbalan. Kalau salatnya, pahalanya apa? Nah, tidak pantas bagi seorang hamba minta imbalan atas semua amalan yang diperintahkan oleh Allah. Tapi dia lakukan itu adalah merupakan karena itu adalah perintah sebagai bentuk rasa syukur atas Allah berikan. Kalau demikian, tingkat ikhlas yang paling tinggi. Jadi kalau nilai ikhlas yang dalam hadis berangkat dari situ semuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu, yang menceritakan seorang pemuda dengan baju yang putih sangat rapi menghadiri Rasulullah dan kemudian duduk dan wasnada. Dia menyandarkan daripada lututnya dekat dengan lutut Rasul. Kemudian ditanya, akhbirni anil Islam. Akhbirni anil iman. Setelah dijawab, pemuda itu mengatakan, sadaqta Muhammad, engkau benar apa yang kamu jawab. Hingga pertanyaan yang kedua, akhbirni anil ihsan. Itulah ikhlas. Yang membawa kepada ikhlas itulah akhbirni anil ihsan. Saat itu Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah. Illam takun tarah fa innahu yarak. Itu jawaban Rasul. Jadi sejauh mana mampu kita pahami itu, mampu melekat dalam hati itu, itulah disebut. Kamu beribadah, kamu lakukan perintah segala awamir adalah merasa bahwa di hadapanmu itu Allah hadir. Seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah ka'annaka. Bukan anta. Ya. Bukan dengan ibarat ka'annaka tarah. Bukan anta tarahu. Kamu melihat Allah. Itu tidak. Di situ ada ka'annaka. Seolah-olah. Rasanya seolah-olah kamu. Allah hadir di depanmu. Ibadah amaliyah maupun ibadah yang sifat tarkiyah. Yang gedam ataupun yang gedayuh pebut. Saat kita salat, kita merasakan bahwa Allah, apa yang kita baca, bagaimana kita berdiri, apa yang kita minta, bahwa seolah-olah Allah di depan, Allah dengar, Allah ini kita berkomunikasi seolah-olah dengan Allah.
Kalau belum sampai ke tingkat itu, illam takun taraka. Kalau belum tingkat yang pertama, ka'annaka taru, fa innahu yaraka, yakinlah. Ini yang paling rendah. Yakinlah bahwa Allah melihatmu. Kalau belum bisa merasakan Allah di depanmu, Allah adalah bersamamu di dalam apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tinggalkan, Allah tahu dalam hatimu, dan kamu hanya memperbuatnya itu hanya untuk Allah, bukan untuk orang lain, karena Allah. Maka yakinlah. Tingkat yang kedua, yang paling rendah, yaitu fa innahu yaraka. Ingat, Allah melihatmu. Kemudian, sebesar apa kita yakin dan kita hadir kesadaran bahwa Allah melihat kita di dalam semua aktivitas. Tentu saja hal ini akan tumbuh keikhlasan. Di saat dikatakan Allah melihatmu, kita tahu dulu perintah Allah untuk melakukan amalan itu apa. Kalau Allah melihatmu saat kita bersedekah, ini beri bantuan kepada fakir miskin, kita tidak nampak hadir, yang nampak bahwa ini 2024 saya rencana untuk mau menjadi anggota dewan, misalnya, atau mau ini pemilihan gisi 200, misalnya. Ini harus le bermanok segala macam yang tengah menghaitatnya, apalagi orang raya nanti kurban 270. Ingat, kamu korban itu karena apa? Yang paling dominan. Saya hanya memperserahkan apa yang Allah katakan. Apa yang Rasul ingatkan. Bahwa tidak ada amalan yang paling Allah sukai pada Idul Adha selain daripada mencucurkan darah kurban. Karena itu, ia akan bangkit di akhirat menjadi saksi bi azlafiha wa sya'riha dan seterusnya. Di ujungnya, inna dam, sesungguh darah yang dicucurkan saat disembelihkan. Lebih awal Allah sambut untuk menerima ibadah dan diampuni dosanya sebelum darah itu kena bumi. Itu yang saya inginkan. Itu yang saya inginkan. Hilang lain. Sejauh mana mampu kita singkirkan yang lain saat kita melakukan. Dan itulah nilai ikhlas. Maka menurut saya, ikhlas itu adalah yang paling rendah. Sadar bahwa kita ini adalah kita lakukan karena diperintahkan oleh Allah. Dan itu tidak hadir 24 jam. Karena perlu latihan. Ikhlasnya perlu. Hari ini pas. Besok sudah lari ke lain. Cuma menjaga dalam untuk ikhlas, cuma kan bahana. Apa dah mayang mamnya hana ikhlas. Kenyang dah tu. Orang bertanya, salah itu. Salat melakukan. Ikhlas hadir bersama dengan melakukan. Makanya dalam Islam, pelanggaran apapun yang terjadi itu dididik dia. Dididik dia. Mengapa dididik? Untuk membentuk keikhlasan. Ikhlas tidak akan datang sendiri. Dari kecil anak-anak salat sampai dengan diperintahkan fadribuhu iza balagha asyara sinin. Kamu pukul kalau sudah usia 10 tahun. Untuk dia mau. Apakah kalau harus dipukul oleh orang tuanya dia ikhlas? Tidak. Mengapa harus dipukul? Supaya dia nanti satu saat merasa bahwa salat bukan kewajiban. Tapi salat itu kebutuhan untuk dia bermunajah dengan Allah. Di saat merasakan itu. Kalau belum saya bermunajah dengan Allah, tidur pun tidak bisa. Tidak bisa. Putar-putar nanti hai tendengun. Karena mengapa? Saya belum salat Isya. Jadi walaupun tidak ada yang melihat. Ya, itulah paling kurang ikhlasnya. Tapi itu adalah perlu dididik. Tapi sebelum terdidik, memang itu adalah perlu dibentuk dan perlu untuk dimujahadah. Kalau orang-orang yang gede, orang sufi itu dengan mujahadah. Apa mujahadah? Dengan zikir, dengan mencari kesepian, dengan dia bermuhasabah diri, dengan membayangkan ini dosa, betapa murkanya Allah kepadaku, dan itu dengan demikian akan menemukanlah hati yang istiqamah untuk dia ada keikhlasan hadir Allah. Dan dengan hadir Allah tidak ada ruang, tidak ada waktu,
Apakah di pinggir laut, apakah di masjid, apakah di pasar, apakah di kantor, apakah tender proyek atau bukan tender proyek. Tidak bisa untuk kita lekangkan kehadiran Allah dan perasaan atau kesadaran Allah melihat kita. Maka standar apa yang kita lakukan yaitu berkaitan dengan ridha Allah atau tidak ridha Allah. Itu semuanya akan menjadi sebagai selektif jiwa, selektif hati, selektif amalan. Maka itulah pengontrol kita dan yang menjaga sebagai untuk safety ataupun sebagai filter dalam jiwa untuk orang yang ikhlas, tak mau peduli. Orang mengatakan tidak masuk ke hati, pantas dia tidak tahu, ngomong aja apa saja. Nah, ini ikhlas. Nah,